Di atas perairan Asia Pasifik yang bergolak di Tenggara Okinawa, alarm peringatan di dalam kokpit jet tempur F-15 milik pasukan bela diri udara Jepang atau JSDF meraung keras. Alarm itu menjadi sinyal bahaya nyata yang mereka hadapi. Sang pilot Jepang mendapati diri mereka berada dalam bahaya ketika sistem pertahanan pesawat mendeteksi radar musuh telah mengunci jet mereka. Dalam dunia penerbangan militer, tindakan mengunci radar adalah langkah terakhir sebelum pelatuk ditekan dan rudal diluncurkan. Dalam sehari, insiden ini terjadi 2 kali, menandai eskalasi militer paling serius antara Tokyo dan Beijing dalam beberapa tahun terakhir. Jepang menuduh Cina melakukan tindakan berbahaya, sementara Beijing balas menuduh Tokyo mengusik latihan kapal induk mereka. Di tengah ketegangan diplomatik yang sudah mendidih terkait Taiwan, insiden kunci radar ini bukan lagi sekadar peringatan, melainkan sinyal bahwa perseteruan kedua raksasa Asia Timur ini telah bergeser dari perang kata-kata menjadi ancaman fisik di udara. Hubungan Jepang dan Cina sudah memanas sejak November lalu. Masalahnya, dukungan Jepang yang belak-belakan terhadap Taiwan telah memancing emosi Cina. Garis merah yang dilanggar Perdana Menteri Jepang Sanai Takaichi itu seolah tak cukup memanaskan dua raksasa Asia Timur itu. Kali ini tensi Tokyo dan Beijing hampir mencapai titik didih usai insiden jet tempur F-15 Jepang kena lock J-15 Cina. Pihak Kementerian Pertahanan Jepang mengungkapkan insiden itu melibatkan jet tempur J-15 Cina yang lepas landas dari kapal induk Liaoning. Melansir di Japan Times Senin 8 Desember 2025, pesawat tempur Cina itu dituding mengarahkan radar pengendali tembakan ke arah jet tempur F-15 Jepang pada Sabtu 6 Desember 2025. Jet Jepang ini diterbangkan sebagai respon atas latihan militer Cina yang melibatkan kapal induk dan 3 kapal perusak mereka. Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi mengatakan penguncian radar terjadi dalam 2 gelombang waktu yang berbeda. Insiden pertama berlangsung sekitar 3 menit, antara pukul 16:32 hingga 16:35 waktu setempat. Sementara insiden kedua terjadi antara pukul 18:37 hingga 19:08 atau sekitar setengah jam. Dalam pertemuan dengan Menteri Pertahanan Australia Richard Marles pada Minggu 7 Desember 2025, Koizumi menuding Beijing melakukan tindakan berbahaya dan melampaui batas operasional. 昨日には中国軍機による自衛隊機へのレーダー照射事案が2回ありました。このような行動は航空機の安全な飛行に必要な範囲を超える危険な行為であり、中国側には強く抗議し、再発防止を厳重に申し入れたところです。Penggunaan radar pengendali tembakan terhadap pesawat lain merupakan langkah yang sangat mengancam. Dalam dunia penerbangan militer, tindakan mengunci radar adalah langkah terakhir sebelum pelatuk ditekan dan rudal diluncurkan. Pesawat ditargetkan juga harus segera mengambil tindakan mengelak. Tokyo menyimpulkan penggunaan radar dalam insiden itu tidak dimaksudkan untuk tujuan pencarian dan penyelamatan biasa karena pesawat mereka ditargetkan secara berkala dan spesifik. Ini merupakan kali pertama Jepang secara terbuka mengungkapkan insiden penguncian radar oleh pesawat militer Cina terhadap pesawat SDF. Meski begitu, konfrontasi serupa pernah terjadi di masa lalu. Tahun 2013, kapal perang Angkatan Laut Cina mengarahkan radarnya ke kapal perusak dan helikopter pasukan bela diri Jepang. Lalu bulan Juni dan Juli 2025 ini, pesawat militer Cina dilaporkan memepet pesawat Jepang yang sedang melakukan patroli di Laut Cina Timur. Respon terhadap insiden ini segera memicu perang diplomatik yang sengit. Perdana Menteri Jepang Sanai Takaichi menyatakan sangat menyesalkan tindakan tersebut. Pemerintahannya juga telah mengajukan protes keras kepada pihak Cina. Aksi protes ini ditegaskan oleh Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Minoru Kihara Senin 8 Desember 2025.
今回のレーダー照射は航空機の安全な飛行に必要な範囲を超える危険な行為です。このような事案が発生したことは極めて遺憾であり、中国側には強く抗議をし、再発防止を厳重に申し入れたところです。Kihara menambahkan pihaknya akan memantau secara ketat aktivitas militer Cina di wilayah udara dan perairan di sekitar Jepang. Di sisi lain, Beijing memberikan narasi yang bertolak belakang. Cina menuduh Jepang sebagai pihak yang bersalah karena telah melakukan pemantauan jahat dan gangguan terhadap aktivitas kelompok kapal induk Liaoning. Zhang Xiaogang, juru bicara Kementerian Pertahanan Cina, mengeluarkan pernyataan keras yang menolak tuduhan Tokyo. Senada, juru bicara Angkatan Laut Cina, Kolonel Wang Shuemeng, juga menuntut agar pihak Jepang segera menghentikan fitnah dan menahan diri dari tindakan garis depan yang provokatif. Pesawat yang menjadi sorotan dalam insiden ini adalah Shenyang J-15, jet tempur berbasis kapal induk pertama buatan Cina. Dijuluki Flying Shark atau hiu terbang, pesawat produksi Shenyang Aircraft Corp ini mulai beroperasi pada tahun 2014. Business Insider melaporkan J-15 merupakan simbol ambisi Cina untuk memproyeksikan kekuatan maritimnya jauh dari pesisir daratan utama. Secara teknis, J-15 adalah salinan tanpa lisensi dari prototipe Su-33 buatan Uni Soviet. Cina membeli prototipe Su-33 yang belum selesai dari Ukraina dan membangun J-15 berdasarkan kerangka pesawat tersebut. J-15 beroperasi dengan mesin WS-10 buatan lokal. Mesin WS-10 sering digambarkan sebagai kurang bertenaga dibandingkan mesin Rusia yang secara tradisional diandalkan Cina. Meskipun J-15 merupakan salah satu jet tempur terbaik Cina, para ahli menilai kemampuannya masih tertinggal jika dibandingkan dengan jet tempur Amerika Serikat seperti F-A-18 atau F-35C. Insiden penguncian radar terhadap F-15 Jepang oleh J-15 Cina adalah manifestasi fisik dari ketegangan diplomatik yang telah melampaui batas retorika. Tindakan ini mengirimkan pesan bahwa Beijing siap mengambil resiko taktis di lapangan untuk menantang kehadiran militer Jepang di perairan yang disengketakan. Bagi Tokyo, ini adalah bukti nyata dari ancaman keamanan yang sering mereka suarakan terkait aktivitas militer Cina di sekitar Taiwan dan Laut Cina Timur. Sementara kedua negara saling menyalahkan dan menolak mundur, resiko kesalahan perhitungan di udara semakin nyata. Dengan latar belakang perselisihan Taiwan yang belum mereda dan absennya mekanisme komunikasi krisis yang efektif, insiden seperti ini berpotensi menjadi pemicu konflik yang jauh lebih besar di kawasan Indo-Pasifik. Apakah langit Asia Timur akan terus memanas oleh manuver-manuver berbahaya mesin perang kedua negara? Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.